Dari awal saya mengatakan bahwa pemahaman misalnya dari serat Bhagavad Gita, untuk memahami dunia benda yang kita butuhkan adalah Vigyan. Vigyan ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari science. Tapi Vigyan ini nggak science benar juga. Lower science, Gyan itu pengetahuan. Pengetahuan yang lebih rendah. Untuk memahami dirimu yang dibutuhkan adalah Gyan, Jnana. Itu pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, dua-duanya dibutuhkan. Nah, kalau kita bicara tentang pikiran, tentang kecerdasan, tentang semua lapisan kesadaran ini, semuanya masih bagian dari alam benda. Ketika saya mati, yang akan lahir kembali itu siapa? Ketika badan ini sudah tidak berguna lagi, saya meninggalkan badan ini, maka badan ini membawa sesuatu dari, ada sesuatu yang membawa sesuatu dari badan ini, untuk lahir lagi. Nah, ini ceritanya bisa panjang lagi ya. Tapi di situ kecerdasan, iya. Jadi yang kita sebut sebagai jivatma, embodied soul, atma yang bingung, yang mengidentifikasikan dirinya dengan badan, ini yang tadi Romo menjelaskan dari bahasa Latin bagus sekali, karena bahasa Sanskritnya juga mirip sekali. Kalau dalam bahasanya yoga ada istilah pratyahar, menarik diri dari segala sesuatu yang membuat kita melekat. Selama kita masih melekat dengan badan ini, kita akan membawa sesuatu dari badan ini untuk lahir lagi. Kalau kita tidak melekat, selesailah game kita, permainan kita. Jadi apa yang kita sebut adhyatma, pengetahuan tentang diri, ini melampaui pengetahuan pikiran dan intelijensi dan sebagainya. Memang tidak sulit ya Pak. Apa maksudnya sangat sulit. Kita tidak melekat terhadap apa yang kita miliki. Terhadap tubuh aja kita masih melekat. Untuk mengakhiri sebuah penderitaan untuk tidak terlahir kembali itu butuh perjuangan mungkin ribuan tahun. Ada laku-lakunya di situ yang tadi juga Romo mengatakan, kebetulan Romo tadi menyebut nama yang saya sangat-sangat kagumi, beliau Anthony de Mello. Saya pernah bertemu Romo waktu di Pune di tahun 70-an sebelum beliau meninggal. Jadi ini butuh sadhana. Makanya Anthony de Mello menyebut institusinya Sadhana Institute ya. Kita butuh full time, pekerjaan purna waktu. Ya. Guru saya mengatakan kalau kamu mau foto kamu bagus, senyumlah selalu. Kapan foto itu akan dibidik, kita nggak tahu. Saya sudah jadi seneng duluan nih. Makanya waktu kita mati, detik itu, saya boleh mengatakan saya sekarang tidak melekat. Pada saat Mas hembuskan napas terakhir, saat itu apa yang terpikir oleh saya menjadi benih bagi kehidupan berikutnya. Berarti pikiran terakhir menentukan kita lahir menjadi apa dong Pak? Dan pikiran sepanjang usia menentukan pikiran terakhir. Waduh lah itu sulit sekali. Makanya di situ kita dibutuhkan apa yang Romo katakan, kita butuh melakoni, mempraktekkan bagaimana menarik diri. Selibasi yang disebut brahmacharya di dalam yoga, Mbak Indah pasti tahu kan, ada pratyahar, menarik diri dari benda yang kita sukai, menarik diri dari seks. Kalau berkeluarga, modesty, modesty ya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, tapi bagi orang yang memilih untuk selibat, sepenuhnya menarik diri dari seks. Nah, ini tergantung pada posisi kita. Seorang petapa, dia harus melakukan apa yang Romo katakan, seorang yang berumah tangga, mungkin perlu moderasi, ya. Tapi kita butuh praktek-praktek seperti itu, supaya pada saat mati itu yang terpikir, jangankan hal-hal yang membebani jiwa kita. Ya ini, terkadang karena terbebani kepingin terlahir dengan hal-hal yang terkondisi baik, terus bahagia, malah terkondisi lahir dengan sesuatu hal yang mungkin sesuai dengan kondisi pikiran yang terakhir, Pak. Seperti permainan ular tangga. Iya. Walaupun sudah mencapai
kotak ke-99 kalau digigit ular kembali lagi. Kembali lagi ya. Nah, kita bagaimana supaya tidak kembali nih Pak? Terus Senyum terus, menapak naik-naik terus. senyum terus, lakukan, melakoni terus sadnanya. Lakoni bae ya, lakoni terus ya. Lakoni wae. Oke. Rahayu Pak Anan Krisna. Tadi disebutkan globalisasi sebagai salah satu penyebab pandemi. Dari segi spiritualitas, bagaimana sebaiknya kita menyingkapi era globalisasi yang semakin maju ini? Dengan selalu eling, kita ketika menghadapi sesuatu ini, jangan terlalu tergiur ya. Kita tergiur sekali oleh barang-barang yang murah. Ya. Dan Mahatma Gandhi sudah mengatakan tahun 1940-an bahwa masalah utama yang akan kita alami adalah over-industrialization. Industri makin banyak, barang-barang menjadi makin murah, dan begitu banyak waste, begitu banyak barang kita buang-buang. Saya lahir dalam keluarga yang menengah ke atas, katakan ya. Saya masih ingat pakai bajunya teman-teman yang sudah tidak butuh baju itu. Ya, di zaman saya itu lumrah kita memakai. Jadi orang yang lebih tua dari saya menurunkan bajunya ke saya. Lungsuran ya artinya. Ya, lungsuran. Ya, dilungsurke ya. Dilungsurke ya. Ya. Sekarang nggak ada lagi. Nah, bayangkan sekarang United Nations harus mengingatkan, PBB harus mengingatkan, harus reuse, recycle, reduce ya. Dulu kita sudah melakukan semua itu. Nah, ini kebanyakan kita ini sudah oversupply sehingga barang-barang menjadi murah, waste-nya juga banyak. Kita harus mulai mengolah kembali seluruh sumber alam ini harus diolah kembali. Yang sangat mengkhawatirkan tahun 2000 berapa ya. Ada pertemuan di Brazil, kita diundang oleh Mikhail Gorbachev ya dari Rusia. Nah, kalau terjadi perang dunia sekarang, perang dunia itu karena air minum bersih. Iya. Karena air minum yang kita miliki ini, walaupun sungai dan laut kita miliki, air yang bisa diminum itu cuma 2,5%. Dan itu pun separuhnya ada di glacier, di Himalaya dan di Alps. Air minum yang kita miliki itu cuma 1,5% dari seluruh air yang ada di seluruh dunia ini. Bayangkan kita sekarang tidak terpikir ke arah situ, kita semuanya fokus pada pandemi. Masalah utama yang akan kita hadapi adalah air minum. Kita harus memikirkan semuanya itu dan mulai membenahi kembali seluruh kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat kita, dan sebagainya. Tidak hanya terfokus pada permasalahannya ya Pak ya. Artinya yang dipikirkan pandeminya aja, tidak berpikir ke depannya, atau mungkin kita lebih memperbaiki dari sisi kemasyarakatan yang harus seperti apa. Ini kan sekarang pandemi juga imunitas kan. Imunitas itu padahal saya pernah kenal baik dengan seorang dokter, beliau sudah meninggal. Dia seorang ahli bedah saraf ya. Dia mengatakan sebetulnya kalau makanan kita, setiap kali kita makan harus ada 5 warna. Ya. Kalau ada 5 warna, kita nggak butuh vitamin. Jadi warna-warna itu, dari warna kita nggak usah belajar ilmu gizi segala. Asal ada 5 warna, jangan cuma kangkung aja. Ada wortelnya juga. Ada merah, ada kuning. Betul. Asal kita bisa setiap kali makan ada 5 warna, cukup, kita nggak butuh food supplement. Apa itu ada bisa dikatakan sebagai energi tertentu untuk membentuk sebuah imun tubuh gitu? Dan vitamin yang kita sekarang makan food supplement, itu semuanya ada di makanan kita. Jadi kita tinggal membenahi cara makan kita. Oke. Supaya imun kita, pikiran kita, semua terjaga dengan baik. Betul, ya, betul. Pak, ya? Oke, terima kasih Pak. Ya.